apakah karena kondisi psikologis korban bencana ini yang mereka depresi, ketakutan, kemudian ada hal-hal yang memicu itu jadi akhirnya gampang panas, gampang emosian gitu Bang? Iya, mungkin kalau penyintas bencananya mungkin tidak, karena mereka nggak punya sinyal sana. Harus pakai Starlink dulu. Kalau Starlink pun lama kan. Tapi mungkin netizen yang melihat, yang datang, yang hadir ya. Karena memang saya melihat statement ini, lagi-lagi statement ini, yang beberapa orang yang mengambil momen untuk mencari popularitas gitu ya, itu harusnya nggak terjadi. Jadi saya melihat memang ini adalah pelajaran penting dalam komunikasi politik, bagaimana saling memperbaiki diri ya. Netizen juga harus ada edukasinya gimana cara menyampaikan berita, para influencer juga, tapi pemerintah juga harus bisa mengevaluasi diri. Bagaimana tim medianya kenapa kalah sama influencer gitu kan? Harusnya coba bisa bersatu, kolaborasi ya. Karena memang nggak semua influencer itu sebenarnya nggak suka pemerintah gitu loh. Ya, nggak semuanya juga. Tergantung isu aja gitu. Atau jangan-jangan karena jadi pembedanya dengan 2004 pada saat terjadinya tsunami, media sosial belum semasif sekarang. Iya, akhirnya kan orang kesana banding-bandingkan. Oh, dulu Pak SBY stay di situ, gitu kan. Dulu ada Pak JK yang menjadi komando bencana. Gitu. Kalau saya menduga gini Bang ya, ini kita secara administrasi pemerintahan ya, karena mantan calon wali kota ini tahu dikit-dikit lah, belajar lah. Kan kejadiannya akhir tahun. Itu anggaran udah nggak ada tuh, nggak ada belanja lagi udah, mungkin udah dipotong, udah dibalikin segala macam ya kan, kejadian. Sehingga beberapa aparatur kita di bawah nggak punya cash money, fresh money-nya nggak ada. Nah, di situ mungkin banyak terjadi kebingungan ya. Sementara kebutuhan tinggi, ya kan. Sementara kan pemerintah prosedur dulu. Iya, nggak bisa sembarangan. Sumatera Barat aja mau minta balikin TKD-nya surat dulu, Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan balas lagi, panjang itu kan. Menyuratnya itu kan. Sementara mau email, listriknya mati, internetnya nggak ada. mau minta bantuan, buat surat dulu. Sementara para influencer langsung, ya kan. Hai guys, saya hari ini akan ke Padang, bagi yang donasi DM saya. Cepat. Ya kan, dan itu luar biasa pertolongannya. Jadi kalau saya mengulas ya tadi ada pula statement Pak Menteri, wah ini akan dipidana nanti, bahaya, jadi udah rusuh lagi. Menurut saya jangan, udahlah biar aja dulu, ini kan kondisi darurat. Jadi dalam teori psikologi, kalau situasinya darurat, orang marah itu situasi normal namanya. Yang nggak normal kalau orang diam-diam aja. Ini normal situation. Jadi masyarakat marah ketika situasi darurat tuh normal. Normal, itu perilaku normal. Nggak usah ditimpalin lagi, itu normal. Ya, yang nggak normal kalau orang diam aja, banyak yang mati, 1000-an diam aja, itu nggak normal. Ini normal. Kalau pemerintah marah dianggap nggak kerja, normal nggak? Ya, itu kan karena ada aksi dan reaksi tadi. Ada statement yang dianggap itu blunder banget gitu lah. Blunder banget. Ya, makanya kalau kita lihat komen-komen kan 90% negatif lah. Ya, artinya kan itu rasional gitu loh. Itu orang-orang rasional. Kalau satu hari pemerintah punya prestasi, pasti dipuji juga ya. Dulu kan Indonesia Malaysia rame kan. Wah, Malaysia maling segala macam. Sekarang begitu ada bantuan Malaysia didukung. Jadi jangan dianggap semua juga ini bagian dari pembenci gitu loh. Saya sendiri kan pendukung pemerintah juga partainya kan, politisi. Kita dukung pemerintah. Sebelum kita masuk ke psikologi korban ya. Kenapa pemerintah tidak belajar, misalnya gini, misalnya Pak Prabowo mau ke Aceh Tamiang, atau mau ke Sumatera Barat, ke tempat bencana. Kan tiba-tiba listrik disiapin, tenda bertebaran. Nah, masyarakat yang ada di situ, influencer atau siapapun, kan ada di situ udah lama. Jadi ketika dia bilang, kok tiba-tiba ada tenda? Loh, kok tiba-tiba listrik nyala? Disiapin. Padahal berhari-hari nggak ada. Oh, ternyata Pak Prabowo mau datang besok. Kemudian mereka bikin konten lah. Makinlah mereka, teman-teman di sini makin begini amat sih gitu. Asal Pak Prabowo senang, bukannya ngurusin pengungsi. Tapi kan itu sebenarnya dari segi politik itu perilaku normal. Kalau nggak normal itu kalau presiden datang nggak ada pergerakan. Itu normal. Ya memang begitulah aparatur kan. Dia ingin Pak Presidennya seneng gitu kan. Akhirnya dibuatlah segala macam. Tapi kan harusnya berkesinambungan. Jangan Pak Presiden pergi,
berubah lagi. Iya, situasinya lagi. kembali ke asal. Dicabutin lagi tuh bantuan kan Iya. gitu. Itu normal. Ya sama kayak saya ke Sumbar gitu kan, presiden datang jam 4, berangkat dari Sumbar jam 4, saya pesawat jam 6. Di pesawat pejabat semua isinya, balik lagi mereka. Nggak stay di situ juga gitu loh. Oh. Ya, mereka ingin ketika presiden hadir kan pengen kami terlibat. BUMN ini hadir, direktur bank ini hadir, semua hadir. Kan di absen kan. Ya. Ya, tapi kan tadi yang kita ingin adalah bagaimana komando penanganan ini kan jelas. Makanya penting banget saya buat konten waktu itu Pak Presiden berkantor di situ dan ada semalam di Banda Aceh, kita apresiasi itu bagus tuh ya. Di Sumbar juga semalam. Iya, karena apa? Karena pemerintah daerah kan tadi udah banyak angkat tangan. Udah banyak angkat tangan. Maka ada beberapa isu yang sensitif tadi kan, statement medsos doang yang rame, kenyataannya enggak. Ancaman pidana bagi donasi. Si paling Aceh, kemudian apa namanya? Kayu nggak boleh dipakai sembarangan, kan. mesti izin. Ini kan yang harus dikendalikan Pak Presiden harusnya, ya. Karena saya ini kan diberi Pak Prabowo ya 2019 ya, walaupun 2024 saya berbeda, tapi kita melihat memang yang terjadi sekarang yang perlu dievaluasi adalah bagaimana membangun narasi kebersamaan. Kita sudah berusaha mengajak, ayolah kita bareng-bareng ya, jangan saling menyerang, jangan saling, ini udah bagus. Tapi tadi lagi-lagi perlu komando, ini dia perlu semacam ya fungsi lah. Pemerintah punya Komdigi kan, komunikasi dan informasi digital ya kan, harusnya muncul juga itu Komdigi ini untuk menjadi semacam komunikator yang baik ya. Ada jubir istana, ada apa namanya, Badan Komunikasi Pemerintah, ada banyak lah. Ada KSP juga. KSP ya dan lain-lain. Ini perlu dimaksimalkan. Tapi mungkin semuanya ada di Pak Prabowo ya. Makanya kita melihat ke depan mungkin masukan buat pemerintah adalah ini penting membangun narasi yang positif ya, untuk merangkul semua pihak lah. Ya, jadi yang dibangun itu tidak hanya sekedar infrastruktur dan rumah warga yang tertimbun. Iya, betul. Narasi yang positif juga penting. Narasi. Ya memang benar kayak Pak Tito bilang kan, Malaysia cuma 1 miliar katanya. Kan kami itu kan sensitif. Ya, kan? ya. Padahal yang nyumbang itu kan baru warga negara Aceh yang di sana. Iya, Belum pemerintah. Belum pemerintahnya. Iya, jadi kan jadi mengadu, aduh bahaya juga nih. Dan sampai wakil menterinya ya? Wakil Iya. menterinya sampai bilang mantan menteri. Iya, mantan menteri bilang belajar adab. Itu kan kita. Iya, padahal itu mantan menteri senior dan itu keturunan Indonesia juga itu. Rais Yatim. Jadi memang ini contoh. Jadi menurut saya kalau situasi begini, udah satu komando. Yang lain tuh silent aja, kerja aja. Pertanyaannya komandonya siapa? Siapa yang harus mimpin? Iya presiden langsung, presiden. Ini penting, presiden langsung. Makanya perlu berkantor di situ supaya jelas arahnya. Karena kan tadi saya melihat Pak Prabowo ini kan memang punya kemampuan pengalaman tempur. Itu dari segi resilien dia tinggi lah. Bisnis juga tahu, ya, dia punya koneksi yang banyak, ya, sahabat yang banyak. Tapi tadi lagi-lagi kalau komunikatornya jelek, ini yang jadi masalah. Komunikator ini kan kayak semacam apa ya, sambungannya nih, channelnya nih. Kita punya acara bagus, tapi desainnya jelek, itu jelek juga. Yeah. Nah, ini penting. Jadi saya melihat dalam situasi ini, ayo kita bersatu, kita bantu, saling membahu, ya. Kita support pemerintah karena pemerintah adalah yang punya legitimasi, ya. Tetapi jangan juga lupakan peran-peran para masyarakat, ormas banyak. Saya waktu ke Tambiang itu Bang, pulang kita jam-jam 11 lah, itu hari Minggu, kalau nggak salah Minggu ya. Itu banyak truk-truk masuk tuh, bantuan tuh dari lembaga zakat, itu berkilo-kilometer masuk itu. Cuman saya melihat nggak ada yang ngatur. Ini masuk barang kemana? Banyak yang nunggu di pinggir jalan. Akhirnya yang di dalam-dalam nggak dapat. Memang pemerintahan Aceh Tambiang belum berjalan, nggak ada. Ya mereka selamatin diri masing-masing semua gitu. Nah itu harus ada yang ngambil alih tuh. Harusnya kan BNPB ya? Iya, harusnya BNPB. Ketika masuk, oke Pak, masuk ke desa ini nih masih kosong nih. Ya, cuman karena gara-gara statement awal itu, jadi dia nggak percaya diri tuh setelah itu. Nggak percaya diri, orang nggak percaya juga akhirnya. Iya. Nah, itu. Ada tantangan. Banyak yang mendorong, tadi Bang Iqbal juga menyampaikan, Presiden pun sebagai komando juga harus berkantor di sana. Iya. Kalau kita bandingkan, kembali kita membandingkan pada saat tsunami Aceh 2004. Iya. Itu kan hanya satu provinsi. Iya. Jadi Pak Presiden SBY pada saat itu berkantor di Aceh, Iya.
Ya itu hal yang wajar, hanya satu provinsi. Ini kan 3 provinsi Betul. yang terdampak. Betul. Bagaimana mengaturnya supaya tidak memunculkan iri-iri bagi daerah makanya, lain? Itu dari Persek ngiri lagi. Iya. Pertanyaannya kan gitu, apakah Pak Presiden tadi informasinya, ini penting nih, Pak Presiden harus baca media sosial, dia harus nonton podcast kayak gini nih, supaya juga, oh ada pengkayaan lah, oh begini. Jadi nggak semua orang yang buat konten itu menyerang sebenarnya. Ini kan jadi persepsi, jadi kayak adu domba jadinya kan. Banyak juga yang positif. Kalau yang kita kerja bagus benar. Memang benar faktanya TNI di lapangan luar biasa. Angkut mereka, cari mayat segala macam. Ya kan? Tetapi tadi lagi-lagi ini mereka perlu berkolaborasi juga influencer juga. Jadi ajak aja influencer, ayo dek kita bareng-bareng nih. Bantu nih sekali naikin beritanya nggak masalah juga. Iya. Ya, itu penting juga. Atau media nasional ya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan kan memang fakta. Visual itu fakta, nggak bisa dibohongin. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh pemerintah, misal dari Kasat, Jenderal Maruli yang menyebut bahwa TNI juga sudah bekerja di lapangan, itu kan juga sebuah fakta juga, Bang. Betul. Tapi yang respon diterima oleh publik menjadi berbeda. Loh, itu kan bukannya tugasnya kalian, kan gitu. Iya. Memang susah jadi pemerintah sekarang. Kita pun jadi presiden pusing dia. Cuman tadi masyarakat itu kan karena banyak blunder di awal aja. Iya, blunder di awal tuh ya. Ada yang ngangkat Itu karung faktornya, beras lah, apa ya. pokoknya itu banyak yang memanfaatkannya sebagai konten pencitraan. Itu yang jadi masalah itu. Iya. Sementara dia adalah pejabat pemerintah. Pemerintah. Gitu loh. Dia bilang datang sebagai pejabat pemerintah, tapi yang dibawa semua satu partai. Iya. Kan kita masyarakat nggak bodoh juga kan? Itu gitu. dia, itu masalahnya. Jadi saya melihat ya kita dukung lah pemerintah ini, ayo sama-sama ya, tapi perlu ngopi-ngopi memang. Jadi memang perlu ngopi-ngopi Perlu ngopi-ngopi antara pemerintah dengan relawan yang sudah ada di Betul. lapangan.